Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tiren Mati Kemarin. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seperti biasa, kehidupan dan segala lika-likunya adalah sebuah misteri besar. Dan sebagai seorang makhluk paling sempurna, seyogyanya kita mengambil pelajaran dari itu semua. Jawa Tengah 1995. Namaku Rizky, dan saat ini aku duduk di kelas 3 SMA. Walau hidup sebagai anak tunggal, selama ini aku merasa sebagai anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Hal itu pula yang membuatku merasa nyaman di luar rumah. Seringkali aku merasa teman-teman nongkrongku lebih peduli dalam banyak hal dibanding ayah dan ibuku. Pendek kata, tempat ternyamanku justru ada di luar rumah. Ayah dan ibuku selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dan setahuku, secara karir dan jabatan, kedua orang tuaku memang termasuk istimewa. Aku yang tak benar-benar paham detail jabatan dan pekerjaan ayah dan ibu hanya bisa merasakan. Di kalangan tamu-tamu yang sering datang ke rumah, beliau berdua begitu ditakuti dan dihormati. Memang, secara materi aku tak pernah merasa kekurangan. Di sekolah pun teman-temanku sering menyebutku dengan sebutan anak orang kaya. Uang sakuku rasanya lebih dari cukup, dan bahkan hampir setiap hari aku bisa mentraktir semua teman-teman gengku. Dan entah sejak kapan, tak jarang mereka memanggilku bos. Yang awalnya kurasakan risih, tapi perlahan mulai kunikmati. Setiap kali aku meminta sesuatu, ayahku tak pernah mengatakan tidak. Bahkan untuk barang-barang yang mahal seperti komputer, sepeda motor, dan bahkan mobil. Tapi ketika aku minta ayah untuk mengambil rapot di sekolah, beliau selalu menyuruh anak buahnya. Padahal tentu bukan itu yang kuinginkan. Seringkali aku merasa iri pada anak-anak lain yang selalu diperhatikan dan ditemani oleh orang tuanya. Bahkan pernah suatu kali ketika aku mengantar salah satu teman pulang dan dia dimarahi orang tuanya, rasanya aku juga ingin mengalami hal yang sama. Setiap pulang malam dimarahi dan setiap nakal diingatkan. Tapi kehidupanku yang bergelimang harta ternyata tak seindah itu. Tak pulang ke rumah berhari-hari pun tak ada kebingungan dari ibu atau ayahku. Sepertinya bagi beliau berdua, mengejar materi dan jabatan adalah jauh lebih penting daripada memperhatikan anaknya. Untungnya aku punya hobi yang diminati banyak anak muda, yaitu modifikasi motor dan balapan. Jadi tongkronganku tak pernah sepi. Meskipun rata-rata temanku bisa dibilang bukanlah anak baik-baik. Tak jarang di tongkrongan kami bersama-sama minum minuman keras, bahkan sampai mabuk berat. Selama ini aku tak pernah merasa risih, karena selain teman-temanku juga seperti itu, tak sekalipun ayah atau ibu menegurku. Apapun yang kulakukan, sepertinya tak pernah dipedulikan lagi.
juga kebiasaan balapan liar yang selama ini selalu meresahkan warga. Sejujurnya, kami sadar itu. Tapi gelora jiwa muda kami seakan tak peduli tentang itu semua. Ada kebanggaan luar biasa ketika kami merasa itu adalah pencarian pengakuan bahwa kami adalah pemuda-pemuda hebat di ajang balapan liar. Keren, bernyali tinggi, dan penuh gaya. Itu yang justru kurasakan setiap kali mengikuti balapan liar. Aku dan kelompok gengku berjumlah sekitar 12 orang dan mempunyai bengkel langganan yang selama ini terkenal ampuh untuk membuat motor-motor kami melaju lebih kencang. Letaknya memang agak jauh dari rumahku, tapi suasana di bengkel itu sangat nyaman. Dan karena jauh pula dari pemukiman warga, saat kami menggeber motor di sana, tak akan ada yang komplain. Pendek kata, bengkel ini sangat strategis. Untuk menggeber motor, atau bahkan untuk sekedar nongkrong dan ngobrol-ngobrol tak jelas sampai tertawa terbahak-bahak dengan suara gaduh, ini adalah tempat yang sangat pas. Juga berteriak-teriak ketika berkaraoke dengan suara-suara kami yang setahuku tak satu pun yang bisa menyanyi dengan merdu. Pemilik bengkel itu bernama Andi, tapi entah sejak kapan kami biasa memanggilnya dengan Bang Baron. Bahkan aku sendiri kadang lupa dengan nama sebenarnya. Umurnya, menurut pengakuan Bang Baron sendiri, sekitar 45 tahunan. Kabarnya, dia adalah mantan residivis curanmor yang kini sudah insaf. Keahliannya dalam mengoprek motor tak bisa diragukan lagi. Bahkan dalam kondisinya saat ini yang bisa dibilang cacat. Kaki kanannya tak bisa digerakkan sempurna. Dan kata Bang Baron, itu terjadi karena kaki kanannya sudah berkali-kali tertembus timah panas dulu saat dia masih menjadi residivis. Bang Baron hidup sebatang kara karena anak dan istrinya sudah lama meninggalkannya. Dia tinggal di rumah kontrakan sekitar 200 meter di belakang bengkel yang hanya ada 5 rumah di sana. Meskipun Bang Baron sudah tak melakukan tindakan kriminal lagi, tapi dia masih tetap suka mabuk-mabukan. Katanya, level kecanduannya terhadap alkohol sudah sangat berat, yang bahkan tubuhnya gemetar jika sehari saja tak mengkonsumsi alkohol. Aku memang pernah menyaksikan sendiri. Suatu malam, tangannya kulihat gemetar. Dan ketika kutanyakan kenapa, ternyata dia belum minum alkohol sejak pagi hari. Sejujurnya, Bang Baron pula yang memberikan pengaruh buruk pada kami semua untuk sering minum alkohol. Dia juga pernah memberi kami semacam nasihat aneh. Minum gak apa-apa, yang penting jangan bikin keributan. Soalnya minum itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan dan gagah-gagahan. Bagiku yang memang jauh dari pengawasan orang tua dan agama, nasihat Bang Baron itu terasa asik, dan lalu ku pegang teguh. Sebenarnya geng kami tak hanya mengikuti balap liar atau sekedar jago-jagoan dan meresahkan warga. Beberapa kali kami juga ikut dalam event-event balapan resmi, termasuk juga drag race, dan kemana saja kami berlomba, Bang Baron selalu kami bawa. Seperti halnya event yang akan kami ikuti beberapa hari lagi di kota Malang. Bang Baron juga tentu harus kami ajak, karena dia adalah penanggung jawab mekanik dan yang paling kami andalkan masalah performa motor nantinya. Tapi ketika kami akan berangkat ke Malang, Bang Baron tak juga muncul di tempat yang telah kami sepakati.
Aku dan Firman, teman gengku, segera menyusul ke bengkelnya yang ternyata tutup. Akhirnya kami pun langsung mencari di kontrakannya yang tepat berada di belakang bengkel. Ternyata Bang Baron sedang duduk lesu di ruang tamunya. Wajahnya pucat, dan di hadapannya ada sebotol arak yang tinggal seperempat. Aku lalu segera mengajaknya bersiap untuk berangkat ke Malang. Tapi Bang Baron mengatakan dia sepertinya tak ikut kali ini, karena merasa agak pusing dan tidak enak badan. Dan katanya, pusing yang dia rasakan saat ini tak sama seperti biasanya. Melihat kondisinya yang sangat lemas, aku dan Firman menawarkan untuk membawanya ke dokter. Tapi Bang Baron menolak dan mengatakan bahwa dokter tak bisa jadi solusi. Katanya pernah dulu dia sakit dan sempat dimarahi dokter karena tubuhnya tak bisa dibius. Dan kata dokter, itu karena kecanduan alkohol yang parah. Sehingga bius apapun akan sulit karena tubuh Bang Baron sudah terlalu akrab dengan alkohol. Tentu kami tak bisa memaksa. Dan Bang Baron lalu menyuruh Firman membeli nasi bungkus di warung yang tak jauh dari sana. Aku dan Firman pun setuju, karena setidaknya dalam kondisi lemas dan pucat seperti itu harus ada makanan yang masuk ke tubuhnya. Setelah Firman datang membeli nasi bungkus, kami berdua pun pamit. Tak lupa aku tinggalkan rokokku di atas meja, karena kulihat rokok Bang Baron juga tersisa 2 batang di bungkusnya. Sebenarnya aku sangat kecewa dengan tak ikut sertanya Bang Baron, karena rasanya mustahil kami bisa menampilkan performa bagus tanpa dirinya. Selama ini otak tim kami tentu adalah Bang Baron. Selain sebagai mekanik handal, dia juga bisa membuat kami merasa tenang dengan saran-sarannya di lintasan. Selain itu, nama Bang Baron juga sudah terkenal di kalangan lawan-lawan kami. Sehingga kehadirannya cukup untuk mengangkat kepercayaan diri kami sekaligus memukul mental lawan. Bahkan beberapa kali aku melihat pembalap dari tim lawan menghampiri Bang Baron. Dan sepertinya mereka bercakap-cakap dengan akrab. Mungkin bahkan pembalap tim lawan pun tak segan-segan meminta ilmu dari Bang Baron. Waktu berjalan dan saat-saat balapan pun tiba. Sesuai apa yang kami khawatirkan, mental teman-teman langsung ambruk tanpa Bang Baron. Padahal untuk mesin dan hal teknis lainnya, rasanya sudah tidak ada kendala lagi. Tapi entah kenapa mental kami langsung hancur saat tak ada Bang Baron yang memberi semangat. Aku jadi teringat kata-katanya suatu ketika, bahwa balapan sebenarnya bukan sekedar perang antar mesin dan motor, tapi adalah perang mental para pelakunya. Dan hasil tim kami benar-benar berantakan di event kali ini. Tapi ada yang membuat kami agak tersinggung dan marah. Kata beberapa temanku, mereka sempat melihat Bang Baron di barisan penonton. Tapi saat mereka sapa, dia seakan-akan tak mempedulikan kami. Tentu aku curiga. Dan kecurigaan terbesar adalah ada salah satu tim balap saingan kami yang sengaja menyuapnya agar dia tak ikut serta dalam tim kami, atau justru langsung membajaknya agar bergabung dalam tim mereka. Memang karena namanya cukup terkenal sebagai mekanik handal, Bang Baron sangat bisa melakukan itu. Dan pasti nilai jualnya juga mahal. Jadi tim manapun akan mau membayar mahal demi mengambil Bang Baron dari tim kami.
Tapi aku berusaha tenang dan tak mau berburuk sangka dulu. Rencananya, besok begitu sampai di rumah, aku akan segera mendatangi bengkelnya dan menanyakan apa maksud dari Bang Baron tak ikut tim kami, tapi justru malah menonton balapan. Keesokan harinya ketika sampai di rumah, aku dengan 4 orang teman gengku mendatangi bengkel Bang Baron sekitar jam 3 sore. Untuk hal-hal seperti ini, aku memang yang paling diandalkan. Tampak Bang Baron duduk santai di sana, dan aku melihat wajahnya masih pucat dan di sekitar kelopak matanya berwarna hitam. Sepertinya dia kurang tidur. Dengan hati-hati karena takut dia tersinggung, aku pun menanyakan apa maksud Bang Baron dengan tak ikut tim kami, tapi malah menonton balapan. Bang Baron terdiam sesaat dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tak kusangka akan meluncur dari mulutnya. Percuma kalian menang balapan, pialanya nggak dibawa mati. Raut muka Bang Baron sangat datar dan nyaris tanpa ekspresi. Tapi beberapa saat kemudian, aku melihat ada keputusasaan di sana. Jauh berbeda dengan selama ini, di mana Bang Baronlah yang selalu menyemangati kami. Bahkan bagi beberapa di antara kami, termasuk aku, Bang Baron terasa lebih dekat dibanding orang tua kami masing-masing. Melihat kondisi Bang Baron yang seperti itu, kami pun memutuskan pamit pulang. Mungkin kali ini dia ingin menenangkan diri, atau kebetulan sedang teringat kehidupannya yang begitu berliku di masa lalu. Sebelum kami pulang, Bang Baron sempat meminta uang padaku yang katanya untuk membeli rokok. Aku pun memberinya beberapa lembar uang 10.000 dan segera mengajak teman-teman pulang. Keesokan harinya pun demikian. Kami semua anggota tim datang ke bengkel Bang Baron. Tapi kembali dia tampak tak bersemangat. Bahkan aku melihat baju yang dipakainya belum ganti, karena aku masih ingat betul bajunya kemarin. Dan sepertinya dia juga tak mandi. Aroma itu tercium jelas berpadu dengan bau oli yang memang selama ini akrab di hidung kami. Aku sempat berpikir, mungkin Bang Baron sedang kangen pada anak atau istrinya. Kami lalu hanya ngobrol-ngobrol ringan di sana, serta bercanda yang biasanya membuat Bang Baron ikut tertawa. Tapi kali ini tidak. Pandangannya tetap kosong dan kembali dia meminta uang pada kami untuk membeli rokok sebelum kami semua pulang. Jujur, aku merasa sangat kasihan melihat kondisinya. Memang di usia seperti itu, pasti tak nyaman hidup sebatang kara. Dan sebagai manusia yang juga punya hati nurani, aku yakin pasti ada saat-saat di mana Bang Baron merindukan anak-anaknya, yang entah sekarang ada di mana, karena dia juga selalu mengatakan tak pernah lagi berhubungan dengan mereka. Karena menurut Bang Baron, dia juga tak tahu tempat tinggal mereka sekarang. Walau dalam keluarga kondisiku juga jauh dari perhatian orang tua, tapi aku sama sekali tak menginginkan kehidupan seperti Bang Baron. Malam harinya, seperti biasa aku sendiri di rumah. Ayah dan ibuku entah ada di mana. Memang beliau berdua sering sibuk bahkan sampai malam. Berbagai meeting, rapat, pertemuan dengan klien atau bawahan, semuanya aku tak benar-benar paham. Yang ku tahu hanyalah aku seringkali merasa menjalani hidup sendirian.
tanpa mereka berdua, kecuali untuk urusan materi yang memang sangat jauh lebih dari cukup. Sekitar jam 8 malam, bel rumah berbunyi. Aku segera membuka pintu dan secara mengejutkan Bang Baron ada di sana. Aku pun mempersilahkannya masuk. Wajahnya tetap pucat dan lusuh. Bahkan baju yang dipakainya tetap baju yang 2 hari lalu. Dengan penuh keheranan aku bertanya dari mana dia tahu rumahku. Karena selama ini dia tak pernah datang ke sini. Dan aku pun tak pernah memberitahu di mana posisi rumahku pada Bang Baron. Katanya dia tadi di depan komplek bertanya pada Pak Sunaryo, ketua RT di sini. Kami pun mengobrol ringan setelah kuhidangkan sebotol Fanta padanya. Setelah kulihat Bang Baron agak tenang, kutanyakan padanya kenapa beberapa hari ini tampak berbeda dan seperti orang yang sedang sakit. Dengan lirih dia hanya menjawab, kalau dia ingin pulang kampung tapi tak punya ongkos. Aku lalu yakin, walau tak langsung diucapkan, kedatangannya kali ini sebenarnya adalah untuk minta ongkos pulang. Aku manggut-manggut dan lalu mengambil uang di kamar. Kemudian memberikan beberapa lembar uang itu pada Bang Baron. Menurut perhitunganku, uang itu jauh lebih dari cukup untuk biaya ongkos pulangnya ke Banyuwangi, kampung halaman Bang Baron. Setelah merokok 1 batang dan ngobrol lagi sejenak, Bang Baron pun pamit pulang. Katanya, dia rencana pulang kampung 2 atau 3 hari lagi, sambil menunggu kondisi kesehatannya agak membaik. Keesokan harinya, aku dan teman-teman gengku berkumpul di depan kantin sekolah saat istirahat siang. Dan anehnya, mereka semua mengaku semalam didatangi Bang Baron yang meminjam uang. Alasannya pun semua sama, yaitu untuk ongkos pulang kampung ke Banyuwangi. Dan ada lagi kesamaan yang lain. Semua teman-temanku mengaku heran karena selama ini Bang Baron belum pernah sekalipun berkunjung ke rumah mereka. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ketika semalam kutanyakan padanya bagaimana dia bisa tahu rumahku, jawabannya adalah mendapat informasi dari Pak Sunaryo, sang ketua RT. Dan yang kuingat berikutnya benar-benar membuatku lemas. Karena Pak Sunaryo sudah meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan untuk sementara, jabatan ketua RT kosong di tempatku. Di sini aku baru sadar, pasti ada yang tidak beres. Tapi karena tak ingin teman-temanku takut atau bingung, aku tak menceritakan itu pada mereka. Sore harinya, kami memutuskan untuk kembali ke bengkel Bang Baron bersama-sama. Setiba di sana, bengkel Bang Baron ternyata tutup. Kami pun sepakat dengan perkiraan bahwa mungkin dia sudah berangkat pulang kampung. Tapi ketika kami mau pulang, datanglah seorang ibu yang adalah tetangga kontrakan Bang Baron. Ibu itu bernama Bu Sarti, dan memang beberapa kali kami bertemu ketika nongkrong di bengkel Bang Baron. Bu Sarti justru lalu menanyakan pada kami keberadaan Bang Baron. Karena katanya sudah beberapa hari rumah kontrakan dan bengkelnya tutup. Tapi kata Bu Sarti, dia sangat terganggu dengan suara musik dari kontrakan Bang Baron yang sepertinya lupa dimatikan. Kami semua pun saling berpandangan.
hatiku merasa pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Seingatku, selama 2 hari terakhir, kami selalu datang ke tempat ini dan bengkelnya selalu buka. Kami juga bercanda tawa di bengkelnya, bahkan juga mengobrol dengan Bang Baron. Walau kondisinya memang terlihat seperti orang sakit. Mendengar penjelasan Firman tentang hal itu, Bu Sarti justru terlihat keheranan. Karena selama berapa hari ini dia mencari keberadaan Bang Baron dan bengkelnya selalu tutup. Karena penasaran, Firman pun berangkat menuju kontrakan Bang Baron. Katanya, dia akan mencoba mengintip dan mencari informasi di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih ngobrol dengan Bu Sarti. Lalu, tiba-tiba Firman datang sambil berlari dan berteriak, Bang Baron, Bang Baron. Aku sendiri tak paham maksud teriakan Firman yang wajahnya tiba-tiba terlihat pucat. Kami semua, termasuk Bu Sarti pun, berlari ke kontrakan Bang Baron. Tampak pintu depan sudah terbuka yang sepertinya tadi didobrak paksa oleh Firman. Begitu kami masuk, seketika itu juga bau busuk menyengat tercium. Yoga dan Ilham temanku bahkan langsung muntah di tempat. Dan begitu kami menengok ke arah kamar, terbujurlah seorang laki-laki yang sudah membusuk. Dan itu adalah Bang Baron. Segera kami melaporkan itu pada Pak RT setempat yang ternyata masih kerabat dari Bu Sarti. Beberapa saat kemudian, ambulan, anggota kepolisian, dan warga berdatangan. Tampak jelas saat jenazah Bang Baron dimasukkan ke kantong mayat. Dia masih mengenakan pakaian yang sama beberapa hari lalu. Dan anehnya, di meja ruang tamu, aku masih melihat nasi bungkus yang Firman beli saat kami akan berangkat ke Malang. Dan juga sejumlah uang, yang setelah kuperhatikan, itu adalah uang pemberian dari kami, termasuk saat datang ke rumah kami masing-masing. Ini tentu sulit dipahami. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Baron? Air mataku menetes deras karena rasa kasihan. Selama ini Bang Baronlah yang sering menjadi tempat curhatku setiap kali ada masalah di sekolah atau di rumah. Terbayang pula kebersamaan kami yang seru, termasuk ketika setiap ada event balapan. Keesokan harinya, ada yang tak kalah mengejutkan. Dari Pak RT yang kami datangi lagi, kami mendapat informasi bahwa dari penyelidikan kepolisian dan rumah sakit, sebenarnya Bang Baron sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu. Kami semua pun terkejut, terutama aku dan Firman, yang memang adalah anggota geng kami yang paling dekat dengan Bang Baron. Aku yakin kami tenggelam dalam pikiran dan perasaan yang sama, terutama tentang sebuah pertanyaan besar. Siapa sosok Bang Baron yang beberapa hari ini kami temui dan minta uang ke rumah kami masing-masing? Juga satu hal, apakah yang teman-teman temui di acara balapan kemarin di barisan kursi penonton sebenarnya adalah Bang Baron? Tentu semuanya tak bisa terjawab. Juga tentang kapan sebenarnya Bang Baron meninggal. Apakah benar informasi dari pihak kepolisian dan rumah sakit? Atau justru kami yang benar? Bahwa beberapa hari terakhir sebenarnya Bang Baron masih ngobrol bersama kami. Lagi-lagi,
semuanya tetap menjadi misteri. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa. Walau kami semua anak-anak yang mungkin jauh dari jalan yang lurus, semoga ada ampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Untuk Bang Baron, saudara, sahabat, dan sekaligus orang tua kami selama ini. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tiren Mati Kemarin. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.